Ya, kalau bebas artinya orang itu walaupun sesudah Ramadan dia masih bersalah, tetap nanti di yaumul qiyamah diampuni oleh Allah, tidak dihisab. Gak mungkin dia masuk ke api neraka walaupun sebentar. Kenapa? Karena dianugerahi oleh Allah di bulan Ramadan, namanya dihapus dari data penghuni neraka. Udah aman, bebas dari api neraka. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa amalannya, tapi itu melainkan anugerah Allah di bulan Ramadan. As-salatu khairun minan nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Hidayatullah, para imam, seluruh pengurus masjid. Dan kami hormati, kami muliakan Ketua Baikat Subuhan Jogja dan seluruh anggota Baikat Subuhan. Semoga ya Rabb kita sama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini, di subuh hari yang mulia ini, kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jujur saja saya kagum sama Baikat Subuhan Jogja ini. Luar biasa, Masya Allah semangatnya beribadah, berkumpul di masjid. Apalagi di bulan suci Ramadan, itu luar biasa. Ya, semoga ya Rabb kita di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang beruntung ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah. Ini yang pertama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat. وبالخصوص نعمة الإسلام, نعمة إيمان, hidayah, taufik, nikmat umur, kesempatan sampai kita berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah, di Masjid Hidayatullah, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Saudara, itu bukan hal biasa kalau kita berkumpul di masjid, di rumah Allah, di bulan Ramadan. Itu hal yang sangat luar biasa. Karena bukan setiap orang yang diberikan umur dan kesempatan oleh Allah sampai bertemu bulan suci Ramadan, dia bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan saleh, kebaikan. Bukan setiap orang. Di luar sana banyak orang ketika masuk bulan suci Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Salat pun enggak dijaga, puasa pun enggak berpuasa. Kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita siapa-siapa, melainkan itu fadlun min Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai bisa datang ke masjid, bisa berpuasa, bisa salat, bisa ikut berjamaah, bisa beramal saleh. Itu nikmat bagi kita. Karena itu saudara, setiap orang itu yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan saleh dan kebaikan adalah orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah yang saya suka sampaikan kepada jamaah.
Sangat luar biasa kisah itu. Supaya kita bisa membayangkan betapa besar keuntungan kita di bulan suci Ramadan ini. Keuntungan kita bukan biasa, bukan sederhana. Kita yang hadir subuh hari ini di Masjid Hidayatullah di Jogja, kita semua ya Rabb menjadi hamba-hamba istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, dengar kisah yang sangat luar biasa terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa membayangkan anugerah Allah kepada kita sampai hidup di bulan suci Ramadan dan sampai kita beramal saleh di bulan suci Ramadan. Ada dua saudara datang ke Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya dari luar. Mereka tinggal di Madinah. Mereka beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersaingan dalam taat kepada Allah, jihad, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai salah satunya ketika ikut jihad, perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membela agama Allah Subhanahu wa taala, qadarullah beliau mati syahid di jalan Allah. Dan kita tahu bahawa yang mati syahid itu darjatnya yang paling tinggi, sangat luar biasa, karena dia siap mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah. Siap mengorbankan jiwa itu bukan hal biasa, itu hal yang sangat luar biasa. Karena itu tidak ada lebih mulia, lebih agung daripada orang yang siap mati fi sabilillah. Saudara yang kedua masih hidup, masih diberikan umur oleh Allah sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun beliau wafat, meninggal. Tapi meninggal biasa, seperti orang biasa, di rumah atau di rumah sakit atau biasa saja. Kata Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menceritakan kisah ini dalam hadis sahih. Kata Talha, saat saya tidur di malam hari, saya mimpi dua orang tersebut. Mimpi yaumul qiyamah, udah tiba yaumul qiyamah. Saya berdiri dan dua orang tersebut saya kenal baik, fulan seperti itu. Terus tiba-tiba pintu surga dibuka, malaikat keluar memanggil, ya fulan ibnu fulan, silakan masuk surga. Memanggil salah satu saudara. Siapa? Orang yang mati biasa, bukan orang yang mati syahid. Dipanggil oleh Allah orang yang mati biasa. Tidak lama malaikat datang lagi memanggil saudara dia yang mati syahid. Ya fulan ibnu fulan, ini nama saya, silakan masuk surga. Sampai kata Talha, saya maju ingin masuk surga. Kata malaikat, tunggu belum dipanggil. Tunggu giliran. Artinya apa belum dipanggil? Talha masih hidup, masih di dunia. Ini mimpi. Kalian dua udah pindah ke akhirat. Tapi ketika Talha bangun tidur, beliau berfikir, kok ini yang dipanggil duluan masuk surga adalah orang yang mati biasa, bukan yang mati syahid. Seharusnya yang kita tahu yang lebih mulia dan harus masuk surga lebih duluan adalah yang mati syahid. Apalagi dia mati duluan. Kok ini mimpi apa ini? Apakah ada arti atau cuma mimpi saja? Yang kadang-kadang kita mimpi sesuatu yang tidak ada arti kan? Beliau bingung ini, heran. Sampai habis salat subuh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka duduk santai habis salat, ngobrol, ada yang zikir, ada yang baca Quran. Kadang-kadang cerita mimpinya yang tadi, ada yang bisa jelaskan mengenai mimpi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, atau sahabat Abu Bakar, ada beberapa sahabat yang ahli tafsirul ru'a, menjelaskan mengenai mimpi. Beliau cerita kepada beberapa sahabat, tadi saya mimpinya begini. Kok masa ya Tuhan? Kok yang dipanggil duluan orang yang mati biasa? Sampai kisah itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah mimpi Talha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada Talha, kepada sahabat dan kepada kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman.
Nabi SAW bertanya kepada sahabat, qal mimma ta'jabun? Mimma ta'jabun? Mengapa kalian heran? Ya Rasulullah, yang dipanggil duluan orang yang mati biasa. Kata Rasulullah, mengapa kalian heran? Alam yu'ammar sanatan kamilah? Bukankah dia diberikan umur oleh Allah sampai 1 tahun? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul. Nabi SAW bertanya lagi mengenai orang yang kedua itu, yang mati biasa tetapi panggil duluan. Bukankah dia diberikan umur oleh Allah sampai 1 tahun? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul. Pertanyaan yang kedua, bukankah dia diberikan umur sampai bertemu bulan suci Ramadan? Bukankah dia diberikan umur sampai bertemu bulan suci Ramadan? Wa shalla wa sama fi syahri Ramadan, dia salat berpuasa di bulan Ramadan? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Qal innahuma la fil jannah, dua saudara ini di dalam surga. Bainahuma min al-ajri ma baina as-sama'i wal ard, antara dua saudara di dalam surga seperti antara langit dan bumi. Bayangkan, apa yang membuat derajatnya tinggi di dalam surga? Bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena amalan saleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, pahalanya beda jauh dengan amalan saleh di luar bulan suci Ramadan. Ingat saudara, amalan saleh apa saja yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, salat fardu, sunnah, sedekah, baca Quran, zikir, ibadah apa saja yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, pahalanya sangat dahsyat, sangat beda jauh dengan pahala di luar bulan suci Ramadan. Karena itu, mari kita ambillah kesempatan bulan suci Ramadan ini, maksimalkan amalan saleh, usahakan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan terbaik, usahakan menjadi hamba yang terbaik. Bulan Ramadan, bulan istimewa, usahakan menjadi hamba istimewa di bulan suci Ramadan. Usahakan amalan-amalan kita istimewa di bulan suci Ramadan, beda dengan amalan di luar bulan suci Ramadan. Biasa kita santai, pelan-pelan, normal, standar di luar Ramadan. Di bulan Ramadan, karena istimewa, usahakan amalan-amalan kita istimewa. Bacaan Quran, usahakan khatam berkali-kali, baca saja setiap waktu, setiap saat. Berzikir, baca terus zikir. Sedekah, infak, usahakan yang terbaik. Salat, usahakan menjaga salat berjamaah, sunnah qabliyah, ba'diyah, apalagi salat malam, tarawih setiap malam. Usahakan jangan lewatkan kesempatan bulan suci Ramadan. Apalagi sebentar lagi kita memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Sebentar lagi. Kata Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, wahai anak Adam, jangan sampai binatang kuda lebih cerdas daripada anda. Kuda saja ketika ikut lomba lari, kuda saja ketika melihat garis finish, sebentar lagi selesai, berusaha lari secepatnya supaya menang. Karena sebentar lagi selesai. Setelah selesai, istirahat. Kata beliau, jangan sampai kuda lebih cerdas daripada anda. Sebentar lagi garis finish Ramadan selesai. Sebentar lagi Ramadan berakhir. Usahakan yang terbaik. Usahakan maksimal di akhir-akhir Ramadan. Usahakan lebih semangat di akhir-akhir Ramadan. Karena itu, begitu Nabi SAW ketika masuk 10 malam terakhir. Ibadah beliau di hari-hari biasa kita enggak mampu. Tapi ketika masuk 10 malam terakhir, lebih baik lagi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya, ibadahnya, bacaan Quran, doa dan lain sebagainya. Karena itu saudara, bismillah, mari kita perbaiki niat, maksimalkan amalan saleh di bulan suci Ramadan ini, khususan di akhir-akhir Ramadan.
Harapan besar kita, ya Rabb, Ramadan itu tidak berakhir kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, saya sampaikan anugerah yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Dan sekaligus saya sampaikan doa, harapan saya jangan tinggalkan doa ini di bulan suci Ramadan. Setiap hari, setiap malam, bacalah doa ini. Harapan salihin, salihat, mukminin, mukminat di bulan suci Ramadan. Ada anugerah dari Allah di bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka di bulan suci Ramadan. Wadhalika kulla layla, itu setiap malam di bulan suci Ramadan. Berarti selama bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir, di antara kita ada yang terpilih oleh Allah. Fulan, fulana, catat namanya, bebas dari api neraka. Bebas dari api neraka. Tahu artinya bebas? Artinya bebas. Itu artinya. Beda. Pernah kemarin saya dengar dari seorang alim, kalau bebas dari api neraka, beda sama orang yang diampuni oleh Allah. Bedanya apa? Kalau diampuni oleh Allah, nanti sesudah Ramadan bersalah lagi, berdosa lagi, dihitung lagi, dihisab. Tapi kalau bebas dari api neraka, artinya nama fulan atau fulana dicatat, fulan itu bebas dari api neraka. Itu break, iklan. Ya, kalau bebas artinya orang itu walaupun sesudah Ramadan dia masih bersalah, tetap nanti di yaumul qiyamah diampuni oleh Allah, tidak dihisab. Gak mungkin dia masuk ke api neraka walaupun sebentar. Kenapa? Karena dianugerahi oleh Allah di bulan Ramadan, namanya dihapus dari data penghuni neraka. Udah aman, bebas dari api neraka. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa amalannya, tapi itu melainkan anugerah Allah di bulan Ramadan. Saat kita berpuasa, saat salat, saat baca Quran, saat berdoa, saat sedekah, saat hati kita betul-betul ingin ridha Allah, sidqan wa ikhlasan, jujur dari hati kita betul-betul ingin ridha Allah. Allah menganugerahi kita, fulan bebas dari neraka. Bukan satu, bukan dua, bukan ribuan, insyaAllah ratusan ribu di antara kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Karena itu saya harap semua sering membaca doa ini di bulan suci Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma, ayo kita sama-sama, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, yang artinya ya Allah bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah bebaskan diri kami dari api neraka. Saat berdoa, saat baca Quran, saat berpuasa, saat ikut salat tarawih setiap malam, mohon kepada Allah, ya Allah tolong jadikan saya ya Rabb hamba yang begitu jauh dari Engkau ya Allah, yang masih banyak kesalahan, banyak kekurangan, tapi anugerah-Mu ya Allah lebih besar daripada kesalahan saya. Tolong ya Allah, jangan Ramadan ini berakhir kecuali saya
dibebaskan dari api neraka ya Rabbal Alamin. Tolong ya Allah, jadikan saya, keluarga saya ya Rabb, dicatat ahli surga, bebas dari api neraka. Dan setiap kali berdoa bawa nama orang tua, karena enggak mungkin siapapun di antara kita yang bisa membalas perjuangan dan kebaikan orang tua. Paling minimal kita berdoa untuk mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Berdoa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidina wa ahlina wa abnaina minan nar. Karena itu para imam, khususan di Makkah, Madinah atau di mana saja, dari malam pertama di bulan Ramadan pasti imam membaca doa ini dalam salat. Di Makkah, Madinah kemarin alhamdulillah atas izin Allah saya umrah malam pertama, malam kedua, malam ketiga di Makkah. Imam pasti membaca doa ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahlina wa azwajina wa abnaina minan nar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya Rabb Ramadan ini tidak berakhir kecuali kita semua yang hadir di Masjid Hidayatullah ini dibebaskan oleh Allah dari api neraka ya Rabbal Alamin. Semoga ya Rabb seluruh Baikal Subuhan Jogja dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ketika berdoa saudara, jangan melihat kekurangan, kesalahan. Bukan saya ini, saya bukan ahlinya. Lihatlah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, saya sedang berpuasa, saya rajin salat malam tarawih setiap malam. Tolong ya Allah, jadikan saya teman-teman sahabat saya. Doakan teman-teman sahabat semua, jangan untuk diri sendiri saja. Ya Allah, Engkau maha tahu tentangan kami ya Rabb dalam kehidupan. Banyak musuh ya Rabb. Doa, curhatlah kepada Allah. Curhat, sampaikan kepada Allah. Ya Rabb, Engkau maha tahu tentangan kami dalam kehidupan ini. Hawa nafsu, dunia, fitnatul dunia, teman buruk, syaitan. Banyak tentangan kami ya Rabb. Kalau Engkau tidak menolong kami, saya akan sesat ya Rabb. Ya Rabb, saya masih bersalah, masih berkurang. Tapi ya Rabb, harapan besar saya di bulan suci Ramadan, tolong jadikan saya bebas dari api neraka ya Rabbal Alamin. Mohon ya Rabb, tolong ya Allah. Kalau saya yang rajin salat, berpuasa, beramal saleh tidak terpilih olehmu, siapa lagi ya Rabbal Alamin? Kalau hanya orang-orang saleh, orang-orang hebat yang terpilih, terus seperti saya yang masih bersalah, masih berkurang, masih berdosa, saya kemana ya Allah? Tolong ya Allah, ini kemampuan kami. Inilah kemampuan kami. Saya berusaha hadir di masjid, berjamaah, berdoa, beramal saleh, walaupun sedikit, tapi tolong ya Allah. Mohon terimalah kami ya Allah. Mohon ya Rabb, kabulkan taubat kami di bulan yang mulia ini ya Rabb. Saya janji ingin berubah. Janji, udah janji sama Allah. Saya ingin di bulan Ramadan yang terbaik, saya ingin menjadi lebih baik ya Allah. Tapi tolong jangan biarkan kami, bantu kami. Kalau enggak membantu kami, tidak menolong kami, akan sesat. Saya enggak bisa sendirian ya Allah. Tolong bantulah kami. Mumpung doa kami mustajab ya Allah. Kalau di bulan Ramadan tidak menerima doa kami, terus kapan lagi? Tolong ya Allah. Doa kami mustajab saudara. Masing-masing doa yang mustajab. Ambillah kesempatan sejak subuh sampai buka puasa. Di masjid, di jalan, di rumah, angkat tangan, tidak angkat tangan, bebas. Mohon kepada Allah setiap saat. Minta surga, minta bebas dari api neraka, minta sihat, minta afiat, minta taubat, minta hidayah, minta rizki, minta lancar, minta lunas, minta keluarga yang baik, salih, minta anak-anak yang baik, yang salih, minta semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan bulan suci Ramadan dengan yakin, semoga ya Rabb apa yang kita minta, mohon kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti saya, kita baca doa sama-sama. Allahumma inni
أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار. Doa ini sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, 3 kali saja, langsung qalatil jannah, surga berkata. Surga memohon kepada Allah, surga berdoa, ya Allah, fulan ini barusan baca doa minta surga, ya Allah masukkan ia ke dalam surga ya Allah. Amin. Bayangkan, surga yang meminta, bukan ustaz, bukan guru, bukan syekh, bukan kiai yang mendoakan kita. Surga sendiri mohon kepada Allah, ya Rabb, saat ini seluruh jamaah di Masjid Hidayatullah meminta surga, ya Allah masukkan semua ke dalam surga ya Rabb. Amin. Apalagi di bulan suci Ramadan. Dan dalam hadis yang sama, barang siapa yang memohon kepada Allah, na'udzubika minan nar, selamatkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari api neraka, qalatin nar, surga berkata, api neraka berkata, api neraka yang mendoakan, ya Allah, barusan jemaah minta selamat dari api neraka, ya Allah selamatkan semua dari api neraka ya Rabbal Alamin. Bayangkan, hanya 3 kali minta surga, 3 kali minta selamat dari api neraka, langsung didoakan oleh surga dan didoakan oleh api neraka. Baca doa ini di bulan suci Ramadan, kapan saja baca, tapi khususan di bulan suci Ramadan baca terus, khususan saat buka puasa, mohon kepada Allah. Karena dalam hadis riwayat lain mengenai bebas dari api neraka, Nabi SAW bersabda, qal wa dzalika 'inda fitrihi, itu terdapat saat buka puasanya. Artinya saat buka puasa, tolong walaupun 1 minit saja sebelum azan, jangan ada yang sibuk selain berdoa, mohon kepada Allah, minta semua hajatnya, hajatul dunia wal akhirah, minta hidayah, minta istiqamah, minta taufik, minta rahmah, minta ampunan, minta bebas dari api neraka. Semoga ya Rabb, Ramadan ini tidak berakhir kecuali kita semua ya Rabb dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair. Cukup itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Semoga ya Rabb kita terus berjumpa dalam kebaikan dan taat kepada Allah. Amin. Dan semoga ya Rabb kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Hidayatullah di Jogja ini akan berkumpul lagi di dalam surga ya Rabbal Alamin. Amin. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Biasanya sebelum tutup ada sedikit ajakan dari tim yayasan. Biasanya sebelum mulai ceramah mungkin mereka menjelaskan mengenai sedikit program-program Al-Quran di yayasan, apalagi di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan adalah infak dan sedekah. Ini tim lagi keliling surfak infak, usahakan setiap hari, bukan hari ini, kapan saja infak sedekah di bulan suci Ramadan, karena pahalanya beda jauh dengan pahala di luar bulan suci Ramadan. Semoga ya Rabb apa yang kita keluarkan, apa yang kita infak di bulan suci Ramadan diganti oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya serahkan ke tim yayasan sebelum tutup acara ini. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.